Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perwakilan Aslab AutoCAD P3. Lab P3 mau menjelaskan basic tools yang akan berguna, yang akan membantu kalian dalam membuat produk 3 dimensi kalian. Baiklah, kita akan mulai menggambarnya. Di sini kalian masih 2 dimensi. Sebelum kita mengerjakan AutoCAD 3 dimensi ini, saya akan memperkenalkan tools. Ini bukan tools sih, lebih tepatnya function dalam AutoCAD ini yang mempermudah kalian dalam proses membuat desain kalian, yang dimana kalian harus ke menu drafting and annotation, kalian ke menu view, habis itu kalian ke menu view port configuration. Di sini fungsi dari viewport configuration ini memecah lembaga kerja kalian menjadi viewportnya. Di sini saya menggunakan 2 yang dimana dibelah secara vertikal. Fungsi dari pemecah 2 lembaga kerja ini itu agar mempermudah kalian, yang dimana lembaga kerja yang kiri itu tempat buat 2 dimensi, hasil dalam bentuk 2 dimensinya, yang di sebelah kanan hasil dalam bentuk 3 dimensinya, yang dimana kalau 3 dimensi ini kalian bisa menggunakan, kita klik dulu pada tulisan top 2D wireframe, bisa pilih realistic, shade with edge, shade of gray. Kalau saya memakai shade of gray ya, karena untuk tampilannya lebih gampang dilihat. Terus kita klik objek kedua, ini kan masih masih polos. Kita klik dulu display gridnya agar menampilkan grid tersebut. Habis itu kita pindah ke workspace yang 3 dimensi. Di sini 3 dimensi ada 2 macam, 3D basic sama 3D modeling. Kalau basic ini dia itu fungsi dari basicnya 3 dimensi. Kalau yang modeling dia itu ada lebih kompleks, lebih lengkap, dari kombinasi antara drafting dengan 3D basic ini. Seperti ini. Tapi saya lebih prefer menggunakan tools yang seperti di sini. Di sini ada tools dasar yang kalian bisa gunakan. Ada tools box, cylinder, cone, sphere, pyramid, weld, dan torus. Ini penggunaan boxnya, dia klik di 3 kali klik di luar tampilan kerja kalian, terus kita atur sesuai ketinggian dan apa yang kalian inginkan. Nah, ini kan tampilannya masih dari tampilan atas. Di sini akan saya jelaskan penggunaan dari 3D box ini sama tools yang sebelah sini. Di sini 3D box itu terdiri dari west, east, south, dan north, yang dimana dia adalah penjuru mata angin untuk memudahkan kalian dalam melihat tampilan kalian. Nah, ini agar kalian tampil menjadi 3 dimensi, dilihat dari 3 dimensi, kalian bisa klik home. Nah, tampilan top itu di atas, sisi atas, terus bagian depan seperti ini, bagian bawah seperti ini, dan lain sebagainya. Ini west juga sama, dia langsung bagian ke kiri. Nah, untuk versi yang ini yaitu memutar tampilan kalian, merotate tepatnya. Nah, kalau kalian ini dirasa udah kayak kehilangan arah mungkin seperti ini, mungkin kalian bisa klik home biar balik ke posisi awal tampilannya. Terus di sini ada fungsi pen, dia sama fungsinya menggeser lembaga kalian. Posisi zoom sama seperti yang 2 dimensi kemarin. Dan di sini ada fungsi orbit, yang dimana fungsi orbit ini akan berguna dalam visualisasi dari produk kalian. Jadi mengorbitkan lembar kerja kalian biar gampang melihat. Nah, di sini ada fungsi full navigation wheel, yaitu ringkasan dari navigasi yang sebelah di kanan ini. Nah, ya, terus
ada silinder dibuat untuk membuat bentuk silinder atau ketinggiannya terserah. Ada kon buat bentuk kon. Terus ada bentuk sphere, bola, ada bentuk piramid dan lain sebagainya. Nah, di sini pada saat kalian klik objek kalian akan muncul yang namanya gizmo. Ini bernama gizmo. Di sini gizmo ada 3 macam: move gizmo, rotate gizmo, dan scale gizmo. Yang dimana move gizmo itu merubah posisi bentuk objek kalian, memindahkan lebih tepatnya. Terus ada rotate, merotate objek kalian, objeknya akan digunakan. Selanjutnya ada fungsi extrude, yang dimana fungsi extrude ini akan digunakan untuk membuat objek solid dari objek tertutup ataupun objek surface dari objek terbuka. Untuk menggunakannya akan mengetik extrude, yang dimana fungsi extrude ini memiliki 2 fungsi: merubah bentuk 2 dimensi menjadi 3 dimensi, yang dimana ada fungsi solid, mode solid, dan mode surface. Yang dimana kalau mode solid seperti ini modelnya, kita enter, tarik berapa, dan ada untuk mode surface kita klik arah bawah di mouse keyboard kita, mode ke surface, kita enter. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Terus ada fungsi loft, yang dimana fungsi loft ini digunakan untuk membentuk objek 2 dimensi dari objek yang tertutup dari satu titik menjadi titik lainnya. Jadi bisa digunakan seperti sayap pesawat atau model yang lainnya. Jadi gak harus bentuk lingkaran ya, bisa mungkin persegi dengan lingkaran juga bisa. Tapi yang dimana di sini harus ada ya, harus itu ada selisih ketinggiannya dari objek satu ke objek lainnya. Kita klik all-nya, kita klik objeknya, kita enter. Nah, seperti ini jadinya. Terus ada fungsi revolve, yang dimana merupakan suatu perintah yang digunakan untuk membuat objek 3 dimensi dengan cara diputar. Ya, contohnya itu membuat objek gelas atau botol. Jadi kita gambar dulu garisnya yang ingin kita buat modelnya. Terus kita klik revolve, kita klik garisnya, kita enter, kita tentukan titik tengahnya di mana. Nah, seperti ini. Jadi fungsi revolve ini bisa digunakan untuk bikin objek berbentuk parabola atau botol dan sebagainya. Habis itu ada fungsi sweep. Fungsi sweep ini itu membuat kalian mengubah objek yang kalian buat 2 dimensi menjadi mengikuti pola yang telah kita tentukan. Jadi kan ini ada lingkaran, kita tentukan polanya seperti ini agar lingkaran ini mengikuti pola garis yang telah kita tentukan. Nah, kita klik sweep, klik objeknya, terus kita enter dan kita klik polanya. Dia itu gak harus lingkaran sih, bisa persegi, bisa persegi panjang, bisa segi 5 dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian ingin fokus dalam satu objek kalian bisa menggunakan fungsi persegi ini ya. Nah, dia akan fokus. Ini membuat kalian dalam bentuk visualisasi. Terus ada menu union, yang dimana menu union ini itu menggabungkan objek kalian menjadi satu kesatuan.
kita klik union, kita klik objeknya yang ingin digabungkan, kita klik enter, dia akan menjadi satu kesatuan. Terus ada menu subtract yang dimana digunakan untuk membuat lubang dalam sebuah objek, yang dimana syaratnya untuk syarat dalam pembuatan fungsi ini adanya objek pelubang dan objek yang ingin dilubangi. Jadi ini ya, ini melubangin objek ini. Klik subtract, kita klik objek yang dilubangin, kita enter, kita klik objek yang sebagai pelubang. Nah, objek yang pelubang ini dia akan hilang. Nah, dia akan melubangin kan. Terus ada fungsi helix, yang dimana fungsi helix ini berguna untuk objek lingkar seperti pier, buat pier, berguna dalam membuat pier. Nah, dia kan masih 2 dimensi atau yang helix ini. Agar dia menjadi 3 dimensi, itu kita menggunakan fungsi sweep. Seperti ini hasilnya. Nah, sudah ada fungsi fastball. Perintah ini hampir sama dengan fungsi extrude, namun mungkinnya lebih ringkas dan cepat. Minusnya dia itu tidak ada divisi yang lama. Ini fungsi fastballnya. Tapi kelemahannya fastball ini tidak ada fungsi solid dan surface. Ini juga bisa melakukan fungsi extrude. Kalau kita nambah ke atas, dia akan nambah tingginya. Kalau kita ke bawah, dia akan mengurangi dari tinggi tersebut. Nah, itu fungsi dari sweep. Terus selain tersebut akan saya jelaskan juga melakukan pewarnaan dalam objek 3 dimensi kalian. Itu ke menu view, ke material browser. Situ, di sini material browser ini kalian bisa memilih warna dari objek kalian, yang dimana kalian harus ke custom view-nya itu dilihat ke model shade dulu biar dapat diwarnain. Di sini, untuk pewarnaannya dia itu berdasarkan warna material. Nah, ada warna material hitam, warna aluminium, ada kaca, dan lain sebagainya. Ya, mungkin sekian tutorial AutoCAD yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jika ada kurang kata dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan cuma sebatas gini yang bisa saya jelaskan ke kalian, karena kan kendala terhadap perangkat yang saya gunakan dalam merecord video saya, karena tidak bisa memakai tools yang lebih berat lagi. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.